Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2161. Pria itu tersenyum kecil. Temukan aku. Siapa kamu? Maaf, aku tidak mengenalmu. Petik 2. Wanita itu menatap pengawal Sangguan Waner dengan waspada. Saya seorang utusan dari surga. Saya di sini untuk membawakan Anda Injil, Nona cantik, tolong buka pintunya dan biarkan saya masuk. Petik 2. Pria itu tersenyum. Maaf, saya tidak membutuhkannya, silakan pergi. Petik 2. Wanita itu menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan kembali ke rumah. Dia pergi ke ruang mainan terlebih dahulu, dan melihat kedua anak itu bermain, dan dia merasa sedikit lebih tenang. Dia berjalan ke ruang tamu dengan penuh pikiran, dan ketika dia hendak menyalakan TV untuk menghabiskan waktu, matanya melebar. Pria yang kulihat di pintu tadi sebenarnya sedang duduk di sofa, memandangi dirinya sendiri dengan senyum di wajahnya. "Bagaimana kamu bisa masuk?" wanita itu bertanya dengan ngeri. "Saya berkata bahwa saya adalah utusan yang dikirim dari surga untuk membawakan Anda Injil. Saya Maha Kuasa." Petik 2. Pria itu tersenyum. "Saya tidak membutuhkan Injil apapun, maaf, ini rumah saya, Anda tidak bisa masuk, keluar dari saya." Wanita itu menunjuk ke tangan pria itu, semuanya sedikit gemetar. Pria ini benar-benar kurang berkualitas. Bahkan sebelum tuannya diundang, dia memasuki rumah orang lain. "Apa ini?" "Nyonya, saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda." Petik 2. Pria itu tidak pergi, masih tersenyum. "Aku akan menyuruhmu keluar. Jika kamu tidak keluar lagi, aku akan memanggil polisi." Petik 2. Wanita itu berlari dan meraih telepon dan hendak memanggil polisi. Dia benar-benar takut. "Izinkan saya bertanya, setiap wanita yang bertemu dengan orang asing seperti itu di rumah, yang secara paksa masuk ke rumah, akan takut. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan ini." Petik 2. Bab 2162. Senyum di wajah pria itu menghilang, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. "Selain sesekali membawa Injil kepada orang lain, saya juga membawa kematian. Tahukah kamu kenapa?" Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan kosong, tetapi ketakutan oleh mata pria itu, jadi dia tidak berani memanggil polisi. "Karena aku kadang-kadang menjadi pembunuh." Petik 2. Pria itu tersenyum lagi. "Pembunuh." Wanita itu tiba-tiba gemetar. Kata-kata ini terlalu jauh dari orang biasa. Semua orang tahu seorang pembunuh, tetapi orang biasa tidak dapat menemukannya, dan wanita ini tidak berharap untuk bertemu dengannya sekarang. "Jadi, demi keselamatan Anda sendiri dan kedua anak Anda, sebaiknya Anda berhenti menelepon polisi." Petik 2. Pria itu berkata dengan ringan, lalu mengeluarkan pistol gelap dari sakunya dan mengarahkannya ke kepala wanita itu. "Aku yakin kamu tidak ingin orang lain melihat tubuh kalian bertiga, kan?" Melihat moncong hitam, wanita itu akhirnya ketakutan. Dia menyaksikan adegan ini tercengang, dan akhirnya meletakkan telepon. "Apa yang ingin kamu lakukan?" wanita itu bertanya dengan suara gemetar. "Tolong jangan sakiti aku dan anak-anakku. Aku bisa memberikan apapun yang kamu mau." Petik 2. Pria itu langsung menyeringai. "Permintaan saya sangat sederhana. Jika Anda masih ingat nomor telepon suami Anda, tolong telepon dia dan katakan, seseorang mengundangnya ke konferensi pers." Petik 2. Hotel, ruang pertemuan. Sejujurnya, kedatangan Jin Lien menyebabkan kehebohan di tempat kejadian. Kenapa dia ada di sini? Bukankah ini Nona Jin Lien, seorang reporter dari Seoul Times? Apa hubungannya dia dengan orang-orang Tionghoa ini? Sepertinya dia pasti memiliki informasi yang efektif. Petik 2. Jin Lee yang awalnya adalah seorang reporter untuk Seoul Times dan hadir bersama para reporter.
Bab 2163. Semua orang berada di lingkaran media campuran, dan mereka tidak banyak berhubungan satu sama lain pada hari kerja. Melihatnya masuk, banyak orang yang kurang lebih terkejut. Dan Jin Lian sangat jelas tentang pikiran orang-orang itu. Dia tidak tergerak, dan karena dia telah memutuskan untuk berdiri, dia akan mendukung Li Dong sampai akhir. Anugerah air yang menetes harus dilaporkan oleh Yong Kuan. Li Dong adalah anugerah yang menyelamatkan hidupnya, jadi apa yang harus digunakan sebagai balasannya? Jin Lian berjalan ke dan berdiri di samping Li Dong, mengamati penonton dengan mata besar yang indah, tersenyum dan berkata dengan keras. Halo teman-teman, semuanya, saya Jin Lian, seorang reporter dari Seoul Times mantan. Sama seperti Anda, saya semua berada di industri yang sama. Saya tahu sebagian besar orang yang saya lakukan, dan beberapa dari mereka akrab dengan satu sama lain. Petik 2. Mendengar ini, orang yang melakukannya akan tersenyum. Kemudian, mereka bahkan lebih ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Jin Lian untuk berdiri saat ini. Apakah dia akan mengekspos sesuatu? Kemarin pagi, ketika saya sedang menulis naskah di kantor, saya menerima telepon hotline dari seorang warga yang menyatakan bahwa ada aborsi pada wanita hamil di dalam gua dan itu terkait erat dengan delegasi China. Petik 2. Jin Lian angkat bicara, suaranya pelan dan pelan. Setelah menerima telepon, saya bergegas dengan rekan saya. Saya tidak tahu apakah saya berlari terlalu cepat atau perut saya sakit. Ketika saya pertama kali tiba di tempat kejadian, perut saya tiba-tiba sakit. Petik 2. Perasaan itu benar-benar mengerikan, saya tidak ingin mengalaminya lagi dalam hidup saya. Petik 2. Pada saat ini, Jin Lian menunjuk Li Dong di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum. Pada saat itu saya pikir saya akan mati. Tuan Li Dong yang menyelamatkan saya. Dia adalah penyelamat saya. Petik 2. Orang-orang di antara hadirin mulai berbicara dengan suara rendah. Banyak orang telah mengetahui hal ini sejak lama, dan beberapa orang telah mendengarnya untuk pertama kalinya. Mereka tidak tahu bahwa Jin Lian sengaja membicarakan hal ini saat ini, apa niatnya. Sebenarnya, apa yang baru saja saya sebutkan tidak ada hubungannya dengan keguguran wanita hamil. Jika dia bukan penyelamat saya khawatir saya akan seperti Anda dalam posisi tercela untuk memandu opini publik dan memutarbalikkan fakta. Jin Lian mengamati penonton dan mengucapkan kata-kata ini dengan kosong. Namun, kata-katanya jatuh, seolah menambahkan baskom air ke wajan minyak panas. Goreng wajan langsung di tempat. Nona Jin Lian, apa yang Anda maksud dengan ini? Apakah menurut Anda memalukan bagi kami untuk mengkritik delegasi pengobatan Tiongkok? Nona Jin Lian, apakah menurut Anda posisi yang Anda pijak sekarang mulia? Terlalu banyak, kamu masih bukan orang Korea. Bagaimana kamu bisa dibeli oleh orang Cina? Hampir semua reporter berdiri satu persatu. Bab 2164. Mereka semua memelototi Jin Lian dan menyerangnya satu persatu. Ledakan. Melihat para reporter di antara hadirin semuanya menuduh dirinya sendiri, Jin Lian marah. Sama-sama marah. Dia menamparnya dengan keras dan menamparnya di atas meja. Dia merasa bahwa rekan senegaranya telah melakukan terlalu banyak dalam masalah ini. Ini memberinya rasa malu yang mendalam. Jelas kebenaran telah keluar, mengapa mereka tidak mau mempercayainya? Mereka mendelegasikan semua tanggung jawab kepada orang-orang Tionghoa ini, pikiran jahat macam apa yang mereka miliki. Orang Huaxia tidak pernah membeli saya, mereka tidak pernah melakukan hal seperti itu. Petik 2. Jin Lian berkata dengan sungguh-sungguh. Jika Anda ingin membeli saya, itu adalah bahwa mereka telah menaklukkan saya dengan keterampilan medis yang brilian, tetapi beberapa rekan kami mencoba membeli saya dengan uang. Petik 2. Kamu harus tahu bahwa aku menerbitkan sebuah artikel di situs resmi Seoul Times yang menjelaskan seluk-beluk masalah ini. Petik 2. Dan saya juga menemukan bahwa itu adalah putra Kang Enjung,
bos Seoul Commercial TV, yang merobohkan wanita hamil itu. Petik 2. Dan yang pertama berdiri untuk memutarbalikkan fakta adalah juga berita urusan kota di bawah stasiun TV komersial Seoul. Apa hubungan antara ini? Tidakkah kalian melihatnya? Jika saya tidak salah menebak, artikel yang saya terbitkan di situs web Seoul Times telah ditarik. Petik 2. Karena ketika saya pergi bekerja hari ini, pemimpin redaksi kami Yin mengatakan kepada saya bahwa selama saya menarik artikel ini dan tidak lagi mengejar masalah ini, saya akan memberi saya uang. Petik 2. Setelah berbicara, dia mengeluarkan cek langsung dari sakunya. Jin Lian meletakkan cek di atas meja dan berkata dengan keras, "Anda dapat melihat waktu pembuatan faktur di atas, dan jika mereka tidak mencoba untuk membeli saya, mengapa mereka memberi saya begitu banyak uang? Sekarang bukan waktunya untuk membayar." Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Jin Lian, banyak orang benar-benar mengeluarkan komputer dan ponsel mereka untuk memeriksa apakah artikel di situs sorotan urusan kota ada. Karena Seoul Times adalah pelopor dalam mendukung pengobatan tradisional Tiongkok, hampir semua orang telah membaca artikel ini. Justru karena artikel inilah banyak media yang akan menindaklanjutinya. Akibatnya, seperti yang dikatakan Jin Lian, artikel ini benar-benar menghilang. Penemuan ini mencerahkan pikiran para reporter dan tahu bahwa Jin Lian tidak berbohong tentang masalah ini. "Nona Jin Lian, saya ingin menuntut Anda atas pencemaran nama baik." Petik 2. Bab 2165. Seorang reporter pria di berita kota berkata dengan marah, "Bos kami, Tuan Jiang Yinzheng, adalah pengusaha yang sangat baik. Dia tidak akan berpartisipasi dalam insiden ilegal seperti itu." Petik 2. Uang yang diberikan oleh pemimpin redaksi Anda adalah urusan Anda sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan stasiun TV komersial Seoul kami. Kami menerbitkan berita dari sikap yang adil dan adil. Kami hanya menghormati fakta dan tidak pernah memihak. Petik 2. Wajahnya penuh dengan kemarahan dan kebenaran yang menakjubkan. Setelah mengatakan ini, reporter laki-laki itu duduk di sana, dengan postur yang dia ingin bersumpah pada Jin Lian dan yang lainnya. Tapi dari sudut matanya, dia hanya bisa melihat ke ambang pintu. Karena di sana, bos mereka Jiang Yin berdiri diam. Li Dong telah melihat penampilan Jiang Yinzheng di foto, dan ketika dia melihatnya muncul, dia tahu bahwa pengawal Sangguan Waner telah berhasil. Saya harus mengatakan bahwa pengawal Sangguan Waner masih sangat dapat diandalkan. Ini Tuan Jiang Yinzheng, dia ada di sini. Petik 2. Seseorang melihat Jiang Yinzheng dan buru-buru berteriak, "Tuan Jiang, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang tuduhan terhadap Mes?" Jin Lian, "Tuan Jiang Yinzheng, apakah Anda memiliki panduan opini publik untuk berpartisipasi dalam insiden aborsi kehamilan?" Jiang Yin adalah pria yang mudah terlihat. Meski sudah setengah baya, dia masih tinggi dan tampan. Mengenakan setelan jas yang layak, dengan rambut pendek yang diikat ke atas, terlihat sangat menarik. Mendengar pertanyaan dari wartawan, dia datang ke depan podium dengan suasana hati yang campur aduk. Jiang Yinzheng melirik Li Dong yang duduk di sana, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Dia ingin menghindari tanggung jawab, tetapi dia tidak menyangka bahwa apa yang harus dia hadapi akan menjadi pemandangan yang memalukan. Jika dia bisa memilih, dia pasti tidak akan mau bersaing dengan orang-orang Cina ini. Mereka sangat gila sehingga mereka menyewa seorang pembunuh untuk mengancam keluarga mereka. Apakah ini masih delegasi nasional? Benarkah mereka tidak takut setelah kejadian ini terbongkar? Konflik antara kedua negara akan terpicu. Tapi apa tujuan mereka? Mengapa mereka masih bersikeras meminta maaf di tempat karena membayar harga yang begitu tinggi? Yang tidak diketahui Jiang Yinzheng adalah bahwa Li Dong telah menginstruksikan pengawal Sangguan Waner. Bab 2166. Terlepas dari uang, satu-satunya persyaratan adalah Jiang Yinzheng harus berdiri dan meminta maaf dan menjelaskan kebenaran kepada wartawan media.
Bagi Li Dong, uang adalah angka, dan dia tidak kekurangan. Yang kurang darinya adalah reputasi. Tapi bukan reputasinya sendiri, tapi reputasi pengobatan Tiongkok. Aku di sini untuk meminta maaf. Petik 2. Jiang Yinzheng berkata dengan suara serak. Istrinya, sepasang anaknya, berada di tangan orang gila ini saat ini. Dia ingin melawan, tetapi dia tidak bisa memulai. Jika dia tahu bahwa mereka adalah sekelompok orang gila, dia akan mengirim keluarganya ke negara lain. Hal ini, dia benar-benar terlalu ceroboh. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Yinzheng, ada keheningan singkat di tempat kejadian. Kemudian, emosi semua orang menjadi lebih bersemangat. Tuan Jiang Yinzheng, kepada siapa Anda ingin meminta maaf? Apakah yang dikatakan Nona Jin Lian barusan benar? Apakah Anda mencoba menyuap wartawan? Mengapa kamu melakukan ini? Apakah karena putramu terlibat dalam insiden aborsi? Para wartawan mengajukan pertanyaan satu demi satu. Namun, Jiang Yinzheng tidak menjawab pertanyaan kacau wartawan ini. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah di mana Li Dong berdiri, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya yang mendalam kepada para dokter Tiongkok ini, karena laporan kami yang salah menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Petik 2. Saya di sini untuk menyampaikan permintaan maaf saya yang mendalam lagi. Itu tidak ada hubungannya dengan keguguran wanita hamil. Petik 2. Mengapa kau melakukan ini? Seorang reporter bertanya dengan keras. Reporter ini, pakaian yang dia kenakan, disulam dengan bendera Cina kecil di dadanya. Artinya reporter ini berasal dari China. Untuk reporter dari China ini, suasana hatinya sangat buruk dalam 2 hari terakhir. Karena orang-orang Korea ini begitu kewalahan oleh 2 hari ini untuk bernafas, mereka memandang orang-orang Huaxia seolah-olah mereka telah melihat wabah dan menghindarinya, membuat hati semua orang tercekik. Sekarang Jiang Yinzheng, pelakunya, telah melangkah dan mengakui kesalahannya. Suasana hati reporter benar-benar sangat bahagia ketika kebenaran terungkap. Bab 2167. Dihadapkan dengan pertanyaan reporter ini, Jiang Yinzheng menjawab dengan jujur. Karena itu untuk anakku, yang merobohkan wanita hamil itu. Petik 2. Dia awalnya ingin melindungi putranya. Tapi aku tidak menyangka dia akan jatuh ke tangan si pembunuh pada akhirnya. Kalau begitu, apakah kamu sudah membeli pemimpin redaksi Seoul Times? Reporter lain mengajukan pertanyaan. Ya, aku melakukan itu. Petik 2. Jiang Yin mengangguk. Aku berjanji padanya 3 bulan iklan Prime Time, dan berjanji untuk memberi reporter bernama Jin Lian ratusan ribu won, selama dia berjanji untuk menarik naskahnya. Petik 2. Wow. Ketika kata ini jatuh, para penonton gempar. Pada saat ini, semua orang mengerti. Ternyata semua ini adalah konspirasi. Itu adalah seorang ayah yang mengendalikan platform berorientasi opini publik, dan melakukan sesuatu untuk membebaskan putranya dan menghindari kompensasi yang tinggi. Banyak wartawan membencinya secara diam-diam. Karena mereka juga digunakan oleh Jiang Yinzheng. Saya awalnya berpikir bahwa ini adalah pertempuran antara orang Korea dan Cina. Tak disangka, pada akhirnya justru seorang pengusaha Korea Selatan yang melakukan kesalahan untuk menutupi kejahatannya. Aku benar-benar minta maaf. Tolong maafkan aku. Petik 2. Jiang Yin membungkuk pada Li Dong lagi. Dia harus melakukan ini. Karena pembunuh itu mengatakan di telepon bahwa jika dia tidak dapat dimaafkan oleh delegasi TCM Huaxia, keluarganya akan terpisah darinya selamanya. Dia tidak tahu apakah pembunuh itu benar-benar berani melakukan itu, tetapi dia tidak berani mengambil risiko. Tidak berani sama sekali. Aku tidak bisa memaafkan. Petik 2. Bab 2168. Li Dong berkata dengan ekspresi ganas. Ini sikap Anda. Ini sikap Anda terhadap pelanggan. Dokter kami, segera setelah mereka menemukan pasien, membantu mereka, tapi apa yang Anda laporkan kepada kami? Ini pelecehan verbal, serangan,
pengusiran, dan kebencian Anda. Apakah ini yang pantas kami dapatkan? Mata marah yang ditunjukkan Li Dong, tindakan yang akan meledak, dan penghinaan dan keluhan yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya benar-benar mengejutkan. Ini adalah hasil yang diinginkan Li Dong. Dia harus membuat para reporter yang hadir merasakan kemarahannya. Wartawan ini, mereka semua adalah peserta langsung dan spekulan dalam insiden aborsi ini. Ketika mereka kewalahan melaporkan berita tentang aborsi wanita hamil yang disebabkan oleh dokter China, seluruh negeri dicaci maki. Ada yang memarahi orang tua, ada yang mengusir orang, ada yang protes dengan spanduk, dan ada yang siap tembak bata hitam. Membandingkan hati ke hati, jika mereka berdiri di posisi delegasi pengobatan Tiongkok, mereka akan merasa sangat marah, bukan? Li Dong mengucapkan kata-kata ini seolah-olah dia menamparnya di tempat. Satu persatu, mereka merasakan rasa sakit yang membakar di wajah mereka, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menyangkalnya. Karena apa yang dikatakan Li Dong benar. Itu sesuatu yang semua orang tahu, apalagi yang bisa saya katakan. Ketika Li Dong mengatakan bahwa tidak ada cara untuk memaafkannya, wajah Jiang Yinseng berubah. Dia memikirkan anggota keluarga yang dikendalikan oleh si pembunuh dan dengan cepat berkata, "Pak, saya minta maaf dengan sangat tulus. Saya tahu saya salah. Saya telah menyebabkan banyak kerugian bagi Anda. Jika Anda memiliki syarat, Anda dapat mengajukannya. Saya pasti tidak akan menolak." Petik 2. Wajah Li Dong masih muram, dan dia masih marah. "Tuan, tolong." Petik 2. Jiang Yinseng ingin berlutut dan memohon belas kasihan. "Saya adalah suami dari seorang wanita dan ayah dari 2 anak. Keegoisan saya yang telah merugikan saya. Mohon maafkan saya." Petik 2. Jika ada sesuatu yang bisa menebus kesalahan saya, pastikan untuk membawanya. Petik 2. Mendengar ini, ekspresi Li Dong sedikit mereda. Dia memikirkannya dengan serius, dan berkata dengan suara yang dalam. "Pertama, Anda harus meminta maaf kepada delegasi pengobatan Tiongkok di media arus utama Korea." Petik 2. Bab 2169. Li Dong tahu bahwa bahkan jika dia tidak mengajukan pertanyaan ini, para reporter ini akan mengumumkan permintaan maaf Jiang Yinseng segera setelah konferensi pers selesai. Dan ada beberapa reporter TV yang ada di sini, mereka bahkan sekarang berdiri di barisan belakang, membawa mesin mereka untuk disiarkan langsung ke orang-orang Korea. Setelah mendengarkan terjemahan Xiao Liu, Jiang Yin segera mengangguk. "Tidak masalah, saya rela, saya akan mengakui kesalahan saya kepada semua media di Korea." Petik 2. Li Dong melanjutkan. "Kedua, kamu harus buru-buru ke rumah sakit untuk meminta maaf kepada wanita hamil untuk anakmu." Petik 2. Wanita hamil itu dirobohkan oleh anakmu dan menyebabkan keguguran. Kamu telah melakukan begitu banyak hal untuk melindungi putramu, tetapi mengapa dia tidak merindukan anaknya? Sekarang, dia pasti sangat sedih. Petik 2. Permintaan ini dibuat untuk membangun citra delegasi pengobatan Tiongkok di hati rakyat Korea. Hingga saat ini delegasi TCM masih bersimpati dengan ibu hamil tersebut, dan kabar ini tentunya akan menambah poin citra TCM. Sekali lagi, Li Dong tidak kekurangan apa-apa, yang paling dia kekurangan sekarang adalah reputasi pengobatan Tiongkok. Betulkah? Setelah penerjemah Xiao Liu menerjemahkan permintaan Li Dong, banyak reporter di tempat kejadian menatap mata Li Dong sedikit panas. Jin Lian tersenyum bahagia pada Li Dong, dia merasa bahwa dia tidak salah mengira pria ini. Ketiga, Anda harus membayar harga atas pelanggaran hukum Anda. Adapun harga yang harus Anda bayar, hukum Anda yang akan memutuskan. Petik 2. Li Dong menyatakan kondisi akhir. "Yah, saya setuju dengan semua yang Anda katakan, dan saya setuju dengan semuanya." Petik 2. Jiang Yinseng berkata dengan keras. Dia awalnya berpikir bahwa orang-orang Cina ini akan mengajukan persyaratan yang lebih ketat, dan dia bahkan siap untuk mengganti sejumlah besar uang.
Di luar dugaan, pihak lain sama sekali tidak menyebut ganti rugi terkait uang. Bahkan, jika dia bisa, Li Dong pasti ingin menghukum orang ini seberat-beratnya. Lagi pula, ketika mereka pertama kali datang ke Korea, mereka malu, bahkan jika Li Dong berpikiran terbuka, dia tidak akan bahagia. Namun sisi baiknya, Li Dong harus menunjukkan kemurahan hatinya, karena hanya dengan cara ini ia dapat memperoleh manfaat dari citra pengobatan Tiongkok. Jika kondisinya terlalu keras dan menuntut terlalu banyak, orang Korea ini hanya akan merasa jijik. Pada saat itu, mereka akan merasa bahwa orang-orang Huaxia terlalu serakah, yang tidak baik untuk citra pengobatan Tiongkok. Bagi Li Dong, yang dia pedulikan hanyalah reputasi pengobatan Tiongkok. Namun, justru karena insiden keguguran inilah pengobatan Tiongkok menjadi lebih mengakar di benak setiap orang Korea. Bab 2170. Di masa lalu, mereka sangat memandang rendah pengobatan Tiongkok, berpikir bahwa pengobatan Tiongkok pasti lebih rendah daripada pengobatan Korea. Setelah ini terjadi, mereka bahkan memfitnah pengobatan Tiongkok. Sekarang, setelah kebenaran diumumkan, semua keburukan ini akan menjadi nama baik pengobatan Tiongkok. Saat itu, Li Dong memimpin delegasi pengobatan Tiongkok untuk mengalahkan pengobatan Korea secara langsung, bahkan perjalanan mereka ke Korea kali ini berhasil mencapai tujuannya. Untuk membuat masalah ini lebih panas dan memberitahu lebih banyak orang tentangnya, Li Dong langsung memukul setrika saat masih panas. Kalau begitu, ayo pergi. Kita akan pergi ke rumah sakit sekarang. Aku secara pribadi akan mengawasimu dan meminta maaf kepada wanita hamil itu. Petik 2. Mendengar bahwa Li Dong meminta Jiang Yinzheng pergi ke rumah sakit untuk meminta maaf sekarang, para reporter yang hadir semua berbinar. Tentu saja mereka tahu bahwa ini adalah berita besar lainnya. Bagaimanapun, Jiang Yinzheng memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia adalah bos dari Seoul Commercial Television. Akibatnya, para wartawan juga berdiri satu demi satu, bersiap untuk pergi ke rumah sakit bersama Li Dong. Aku menelepon untuk mengatur. Petik 2. Din Jin Puchang, yang berada di ruang konferensi, berbicara saat ini. Dia tahu bahwa pilihannya kali ini benar. Tidak hanya berdiri di arah yang benar, tetapi juga memenangkan hati orang tua itu. Akibatnya, sekelompok besar orang, berteriak di depan dan belakang, langsung menuju ke Departemen Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Rakyat Seoul. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk tiba dengan lancar. Darah wanita hamil itu sudah berhenti, tetapi tubuhnya masih sangat lemah karena kehilangan banyak darah. Lebih penting lagi, dia baru saja kehilangan anaknya yang sedang hamil 6 atau 7 bulan, yang sangat fatal bagi syok psikologisnya. Di bawah kesaksian Li Dong dan para reporter, Jiang Yinzheng menjelaskan situasinya kepada wanita hamil itu dengan ekspresi bersalah, dan mengusulkan untuk memberikan kompensasi kepada wanita hamil itu atas semua kerugian. Setelah mengetahui kebenarannya, wanita hamil itu menjadi sangat emosional. Dia berteriak pada Jiang Yinzheng secara langsung, tetapi dia juga berterima kasih kepada delegasi pengobatan Tiongkok karena telah maju pada saat yang kritis. Tidak hanya itu, dia juga meminta maaf karena salah paham dengan perilaku Sun Xiaolong. Hal-hal akhirnya mulai berkembang dalam mendukung delegasi pengobatan Tiongkok. Ketika orang Korea mengetahui kebenaran tentang kejadian ini, semua orang meminta maaf karena memfitnah dan menyerang delegasi pengobatan Tiongkok. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kebenaran masalah ini sebenarnya seperti ini, kita semua dibutakan oleh orang-orang kita sendiri. Petik 2. Jangan pernah menonton program TV komersial lagi, dan karakter bos mereka terlalu buruk. Petik 2. Dengan kata lain, apakah pengobatan tradisional Cina Huaxia benar-benar kuat? Saya pikir itu masih harus kalah dengan obat Korea kita, kan? Bab 2171. Ketika berita itu kembali ke China, rekan-rekan senegaranya yang telah memperhatikan masalah ini sangat senang. Haha,
Aku tahu bahwa tim ahli pengobatan Tiongkok kami adalah yang terbaik, dan mereka adalah Ultraman yang tak terkalahkan. Petik 2. Percayalah pada pengobatan Tiongkok, dan Anda akan memiliki hidup yang kekal. Petik 2. Li Dong, ini Li Dong lagi. Saya menyatakan bahwa idola saya di masa depan adalah Anda. Petik 2. Selain itu, Liang Qian juga menelepon secara langsung. Dia sangat memuji perilaku Li Dong di Korea Selatan. Pejabat tinggi Kementerian Kesehatan Dalam Negeri harus mengakui bahwa Li Dong menangani masalah ini terlalu indah. Tidak hanya tidak merusak citra pengobatan Tiongkok, tetapi juga membuat citra pengobatan Tiongkok lebih mengakar di hati orang-orang, dan melindungi keselamatan pribadi para anggota delegasi pengobatan Tiongkok. Ini sekali lagi membuktikan bahwa Liang Qian benar membiarkan Li Dong menjadi kepala delegasi. Setelah menyelesaikan masalah ini, suasana hati para anggota delegasi pengobatan Tiongkok benar-benar santai. Kemudian, setelah istirahat malam, semua orang bersemangat. Setelah sarapan, mereka langsung pergi ke Seoul Medical College. Pidato pertukaran yang semula dijadwalkan pukul 2 siang di hari pertama kedatangan, setelah mengalami keguguran ibu hamil, baru bisa ditunda hingga hari ini. Seoul Medical College adalah lembaga penelitian medis tertinggi di Korea, dan bahkan di dunia, ia memiliki reputasi bergengsi. Awalnya, para siswa sekolah kedokteran ini menolak kunjungan delegasi pengobatan Tiongkok. Tetapi sejak Jiang Yin meminta maaf kepada delegasi TCM di media kemarin, kontroversi opini publik sekali lagi berkembang dalam aspek-aspek yang menguntungkan dari TCM, dan mereka memiliki pemahaman yang lebih jelas dan positif tentang delegasi TCM di Tiongkok. Oleh karena itu, para siswa mulai menyambut Li Dong dan yang lainnya. Selamat datang delegasi pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia untuk mengunjungi sekolah. Petik 2. Para siswa memegang berbagai spanduk di tangan mereka. Di antara mereka, ada spanduk selamat datang yang ditulis dalam bahasa Huaxia, yang secara khusus menarik perhatian Li Dong. Tidak mungkin, yang lainnya ditulis dalam bahasa Korea, dan Li Dong hanya tahu bahasa Mandarin ini. Cui Yuanbin, dekan Seoul Medical College, memimpin sekelompok pemimpin sekolah untuk menjaga pintu. Ketika mereka melihat konvoi Li Dong dan yang lainnya tiba, mereka dengan cepat menyapa mereka. Cui Yuanbin berjabat tangan dengan Li Dong dan menyatakan sambutannya, dan kemudian kepada Li Dongdao. Pemimpin Li, tempat sudah siap, dan para siswa sangat antusias. Mereka berharap bisa belajar tentang budaya medis China dari dekat. Petik 2. Senyum di wajahnya tampak agak kaku. Tidak mungkin, Cui Yuanbin tidak pandai berakting seperti teman sekelas lamanya. Bab 2172. Ingin tertawa, tidak bisa tertawa, tidak tertawa, dan terlihat sangat kasar, ini sangat berat baginya. Li Dong secara alami memahami pikirannya, di permukaan dengan tenang, tersenyum dan berkata kepadanya. Terima kasih kepada Presiden Cui Yuanbin atas keramahannya yang hangat. Saya percaya bahwa setelah pertukaran ini, tingkat medis kita pasti akan dapat membuat kemajuan bersama. Petik 2. Mendengar bahwa Li Dong menempatkan pengobatan Tiongkok dan pengobatan Korea mereka pada posisi penting yang sama, Cui Yuanbin merasa sedikit tidak senang. Karena menurutnya, obat Korea mereka adalah obat tradisional yang paling ampuh. Tapi sebagai kepala sekolah, dia tidak bisa membantah secara langsung, jadi dia hanya tersenyum pada Li Dong, tapi tidak menjawabnya. Namun, wanita tua berkacamata tebal yang mengikutinya tidak sopan dengan Li Dong. Seberapa banyak yang bisa kita pelajari dari esensi pengobatan Korea kita tergantung pada nasib baik Anda sendiri. Petik 2. Kata-kata itu jatuh, dan penonton terdiam untuk sementara waktu. Cui Yuanbin bahkan lebih senang ketika dia melihat wanita tua itu menembaki Li Dong. Wanita tua ini adalah selebritas di bidang medis Korea dan harta karun Seoul Medical College. Dia telah mahir dalam pengobatan Korea sepanjang hidupnya, dan salah satu dari keluarga Han dikenal sebagai dua dewa hidup di dunia pengobatan Korea.
Hasil penelitian hidupnya cukup membuahkan hasil, walaupun dia sendiri tidak memenangkan penghargaan kelas dunia, tidak ada seorang pun di Korea yang berani mempertanyakan kemampuannya. Jika bukan karena kepribadiannya yang aneh, dan hanya tahu bahwa dia tenggelam dalam penelitian dan tidak memahami hubungan interpersonal dan manajemen personalia, posisi Presiden Seoul Medical College mungkin sudah lama menjadi miliknya. Namun, sekarang dia telah melangkah untuk menyerang delegasi TCM Huaxia, bahkan jika putra tertua ada di sini, tidak ada cara untuk mengatakan apapun tentang dia. Sejujurnya, wanita tua ini tidak perlu memberikan wajah kepada putra tertua sama sekali. Li Dong tidak bisa mengerti bahasa Cina, jadi dia tidak bisa memahaminya. Namun, menatapnya, dia tahu bahwa apa yang dikatakan wanita tua itu jelas bukan hal yang baik. Setelah melihat kasus ini, penerjemah Xiao Liu dengan cepat menerjemahkan kalimat ini ke Li Dong. Belajar berjalan. Li Dong tersenyum sedikit dan berkata dengan tenang. Sepertinya Anda telah melakukan kesalahan. Kami di sini bukan untuk mempelajari keterampilan medis Anda. Petik 2. Kami datang ke sini dengan undangan resmi Anda untuk berkomunikasi satu sama lain. Petik 2. Dengan itu, Li Dong menatapnya langsung dan bertanya dengan suara yang dalam. Juga, siapa kamu? Bab 2173. Untuk dapat mengucapkan kalimat tadi di depan begitu banyak orang, Li Dong sangat ingin tahu apa asal-usul wanita tua ini. Tuan Li, ini Nona Zhang Yinglan, wakil dekan Seoul Medical College kami. Petik 2. Cui Yuanbin menunjuk wanita tua itu dan memperkenalkan. Tuan Li, saya pernah mendengar nama Anda sebelum ini. Petik 2. Wanita tua itu menatap Li Dong secara langsung, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang dia katakan sebenarnya adalah Huaxia. Meski tidak terlalu standar, namun tidak menghalangi komunikasi antara keduanya. Kamu bisa berbicara bahasa Cina, yang benar-benar mengejutkan. Li Dong tersenyum. Saya suka budaya Huaxia dan saya juga suka mempelajari budaya Huaxia. Jadi saya secara khusus meminta guru Huaxia untuk belajar bahasa Cina, kan? Wanita tua itu tersenyum kecil. Sangat bagus. Petik 2. Li Dong mengangguk dan memuji. Terima kasih atas pujiannya, Kapten Li. Melihat Anda masih muda, Anda akan mengambil tugas penting dan keluar untuk berkomunikasi atas nama negara Anda. Apakah Anda semua belajar pengobatan barat di Tiongkok? Zhang Yinglan bertanya dengan polos. Manajemen senior sekolah kedokteran di dekatnya mendengar kata-kata Zhang Yinglan begitu tajam, dan mereka semua menjadi sedikit bersemangat. Di Cina kami, ada pepatah lama bahwa jika Anda bercita-cita, Anda tidak mudah. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, kami orang-orang Huaxia telah mempelajari pengobatan Tiongkok dengan rajin sejak kami masih muda. Ini adalah dasar dan fondasinya. Dari yang berusia 100 hingga 10 tahun, kami bersedia mengambil tanggung jawab ini untuk negara. Petik 2. Ini sopan dan sopan, yang membuatnya sulit untuk disangkal. Zhang Yinglan mengangguk. Itu benar-benar patut ditiru, tetapi saya mendengar bahwa pengobatan Tiongkok telah mengalami hal-hal buruk di UE. Saya mendengar bahwa UE akan menghadapi penghapusan pengobatan Tiongkok. Apakah masalah ini telah diselesaikan? Dia adalah tipe orang yang tenggelam dalam penelitian, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi pada delegasi pengobatan Tiongkok di Milan, Italia. Dia juga tidak tahu bahwa Li Dong telah menyelesaikan masalah ini, dan membiarkan Uni Eropa menghilangkan gagasan untuk mengeluarkan obat Tiongkok. Jika Anda tahu, Anda tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Mendengar ini, mata Li Dong bersinar sedikit, tapi dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, kami sudah menyelesaikannya. Petik 2, Bab 2174. Li Dong tersenyum dan berkata, kami tidak hanya akan menyimpan pengobatan Tiongkok di tanah Eropa, kami akan terus membuat pengobatan Tiongkok lebih mengakar di hati orang-orang, dan membiarkan lebih banyak orang menggunakan pengobatan Tiongkok. Petik 2. Ya,
Zhang Yinglan tampak terkejut dan mengangguk. Itu benar-benar selamat, tetapi tidak mudah untuk membiarkan lebih banyak orang menggunakan pengobatan Tiongkok. Petik 2. Tidak sesulit yang saya bayangkan. Bagi saya, cukup mudah. Petik 2. Li Dong tersenyum. Kamu sangat percaya diri. Orang muda bisa percaya diri, tetapi jika kamu terlalu percaya diri, kamu sombong. Petik 2. Zhang Yinglan mencibir. Karena kami percaya diri, kami ada di sini. Petik 2. Mata Li Dong menyipit, dan dia tersenyum. Kami di sini atas undangan Anda, hanya untuk mengalahkan Anda. Pada saat itu, lebih banyak orang akan mempercayai pengobatan Tiongkok dan menggunakan pengobatan Tiongkok. Petik 2. Ketika kata-kata ini jatuh, sepertinya ada jeda sesaat dalam waktu. Tampaknya ekspresi semua orang membeku. Setelah bertahun-tahun perselisihan, saingan lama pengobatan Tiongkok dan pengobatan Korea akhirnya akan bertabrakan. Awalnya diharapkan itu akan menjadi perang yang kejam tanpa mesiu, itu adalah perjuangan antara orang-orang, tetapi antar negara. Apakah itu Cina atau Korea Selatan, tidak ada yang mampu untuk kalah perang. Tetapi saya tidak menyangka bahwa begitu mereka bertemu, mereka akan mulai berkelahi satu sama lain dan menyakiti orang lain dengan berbicara. Segera, para pemimpin sekolah kedokteran di sekitarnya bereaksi, dan kemudian mulai melawan. Dengan segala hormat, mengapa kamu mengatakan itu? Tidakkah kamu berpikir bahwa keterampilan medismu, yang semuanya jatuh ke dasar, dapat mengalahkan kita? Fakta yang tak terhitung membuktikan bahwa pengobatan Korea kami sedang booming, tetapi pengobatan Tiongkok Anda merosot. Petik 2. Kita seharusnya tidak mengundang mereka. Ini adalah penghinaan bagi kita. Kementerian Kesehatan benar-benar melakukan sesuatu yang bodoh. Petik 2. Tuan Li, saya ingin bertanya, Organisasi Kesehatan Dunia tidak memilih posisi titik akupuntur huaksia dan fusang sebagai standar, tetapi memilih Korea. Bagaimana menurut Anda tentang masalah ini? Zhang Yinglan awalnya sangat marah. Namun, ketika dia melihat bahwa para pemimpin sekolah di sekitarnya dipenuhi dengan kemarahan, seolah-olah mereka akan bergegas untuk bertarung dengan anggota delegasi pengobatan Tiongkok, dia hanya bisa menekan amarah di dalam hatinya dan mencibir. Tuan Li Dong sangat muda, tidak dapat dihindari bahwa dia berbicara dengan penuh semangat, tolong jangan terlalu bersemangat. Petik 2. Saya percaya bahwa pengobatan Korea kami tidak akan kalah. Asosiasi Pengobatan Korea memenangkan pertukaran dokter ini atas nama Republik Korea. Sama sekali tidak ada ketegangan. Petik 2. Maknanya jelas. Bab 2175. Li Dong terlalu muda, berbicara sangat tidak tepat, dan berbicara dengan keras, sehingga semua orang tidak boleh kalah dengannya. Dia percaya bahwa Asosiasi Medis Korea pasti akan mewakili orang-orang hebat dalam kemenangan dan mengalahkan pengobatan Tiongkok. Li Dong tidak bodoh, dan secara alami memahami arti ini. Li Dong hendak berbicara, tapi dia tidak menyangka Tang Liren yang mengikuti di belakang berdiri dan tersenyum. Kami memahami bahwa perselisihan verbal tidak ada artinya, tetapi saya masih harus mengatakan bahwa kami di sini untuk menang. Petik 2. Li Dong masih muda, tapi aku tidak muda. Hari ini, aku berusia 83 tahun. Aku sangat yakin dengan kekuatannya, dan aku tidak percaya pada kekuatanmu. Petik 2. Berapa banyak kemampuan yang kamu miliki, aku tahu betul, berapa banyak kekuatan yang kita miliki, kamu tidak tahu. Petik 2. Dia melihat Zhang Yinglan itu dan berkata sambil tersenyum. Apakah Anda tahu mengapa saya mengatakan ini? Karena, di masa lalu, pengobatan Korea disebut pengobatan Han. Kemudian, Raja Sejong menemukan terjemahan bahasa Korea, dan obat Han digantikan oleh obat Han oleh Anda. Petik 2. Poin ini dapat diverifikasi dengan pembenaran dan bukti. Setiap orang dapat menemukan informasi yang relevan. Petik 2. Mes. Zhang Yinglan ini adalah seorang sarjana terkenal, haruskah Anda mengetahui informasi ini? Dihadapkan dengan kata-kata Tang Liren,
wajah Zhang Yinglan sedikit tenggelam, dan kemudian dia mencibir. Argumen verbal tidak ada artinya. Kemudian tunggu fakta untuk membuktikan semuanya. Kali ini Anda datang ke Korea, silakan nikmati pencapaian pembangunan medis negara kita. Petik 2. Akan melakukan. Petik 2. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Yah, waktu kuliah akan segera tiba. Para siswa sudah menunggu di auditorium. Ayo cepat. Petik 2. Melihat Li Dong dan yang lainnya memaksa wanita tua itu terdiam, Cui Yuanbin dengan cepat melangkah maju untuk mengitari lapangan. Ya, jangan biarkan siswa menunggu terlalu lama. Petik 2. Cui Yuanbin berjalan di depan dan memimpin Li Dong dan yang lainnya ke auditorium. Namun di sepanjang jalan, pimpinan Seoul Medical College berhenti berbicara dengan Li Dong dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka berbicara dalam bahasa Korea, menatap Li Dong dan yang lainnya dengan mata mereka dari waktu ke waktu, dan kemudian masing-masing tertawa. Dia menertawakan Anda, tetapi dia tidak memberitahu Anda mengapa dia menertawakan Anda, dan dia juga memberitahu Anda bahwa dia menertawakan Anda. Orang seperti ini sangat membenci. Tapi Li Dong dan yang lainnya tidak peduli, mereka tahu betul bahwa ketika mereka mengalahkan obat Korea secara frontal, orang-orang ini tidak bisa tertawa lagi. Sekarang, biarkan mereka bangga dulu. Bab 2176. Tak lama, semua orang datang ke depan sebuah bangunan kecil. Cui Yuanbin berjalan beberapa langkah dengan cepat, membuka pintu, dan memberi isyarat mengundang ke arah Li Dong dan yang lainnya. Li Dong tidak rendah hati, dan langsung melangkah ke auditorium. Begitu saya masuk, ada tepuk tangan meriah dari dalam. Anggota delegasi pengobatan Tiongkok buru-buru mengikuti, berjalan ke sekolah yang disediakan untuk mereka dan duduk. Cui Yuanbin melangkah ke mimbar dan berbicara tentang pentingnya menyambut kunjungan perwakilan pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia. Setelah menunggu kata-kata yang tidak bergizi, dia berteriak ke arah siswa di bawah. Sekarang, kami mengundang Tuan Li Dong, Kepala Delegasi Pengobatan Tiongkok untuk memberikan pidato. Petik 2. Setelah berbicara, dia berdiri menyamping dan bertepuk tangan terlebih dahulu. Li Dong berdiri dari posisinya, menatap penerjemah Xiao Liu, dan kemudian keduanya berjalan menuju podium bersama. Berdiri di mimbar yang tinggi, menatap wajah-wajah di bawah dengan ekspresi yang berbeda, tetapi muda dan energik, Li Dong penuh dengan emosi di dalam hatinya. Saya harus mengatakan bahwa ada begitu banyak wanita cantik di Korea. Saya pikir ketika kami datang ke tanah ini pada hari pertama, kami akan dapat bertemu Anda. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, tapi saya dengar Anda memprotes, kami harus menunda waktu hingga hari ini. Petik 2. Penerjemah Xiao Liu melirik Li Dong, dia tidak tahu apa maksud Li Dong, tetapi dia tidak banyak bertanya dan menerjemahkan kata-kata Li Dong dengan serius. Wow, setelah terjemahan, para siswa di antara hadirin bertepuk tangan dengan keras. Bahkan beberapa siswa bersiul pada Li Dong. Penerjemah Xiao Liu tidak menyangka bahwa kalimat santai Li Dong akan membangkitkan respon yang begitu besar dari para siswa. Sorot mata Li Dong membuat kegembiraan dan kekagumannya semakin kuat. Ini layak menjadi kepala, terlalu mengagumkan. Li Dong sangat populer. Petik 2. Tang Liren tersenyum otentik. Sekarang dia semakin puas dengan Li Dong, dan dia semakin menyukainya. Pada saat itu, ketika dia pertama kali melihat pemuda ini, dia tahu bahwa pihak lain tidak ada di kolam, tetapi dia tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat ini, pemuda ini telah tumbuh menjadi pemimpin dalam industri pengobatan Tiongkok. Dia memanfaatkannya. Petik 2. Zhou Lin, penguasa sekte dokter hantu, juga memiliki senyum di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum. Keguguran wanita hamil membuat kami berada di pihak yang dirugikan. Rencana perjalanan yang semula dibatalkan karena protes mahasiswa. Petik 2. Bab 2177. Sekarang kebenarannya jelas.
Dia sengaja membicarakan kejadian ini untuk membangkitkan permintaan maaf di hati para siswa, dan kemudian mengubah permintaan maaf ini menjadi motivasi untuk mendukung pengobatan Tiongkok. Petik 2. Selain itu, siswa termasuk dalam kelompok muda. Cara berbicaranya dapat dengan mudah bergema di kalangan anak muda. Petik 2. Selain itu, sebagian besar dari mahasiswa ini berpartisipasi dalam protes. Apa yang dia katakan adalah apa yang dialami mahasiswa ini secara pribadi. Oleh karena itu, mereka akan menemukan lebih banyak rasa substitusi. Petik 2. Hanya dalam beberapa kata, Zhou Lin menganalisis alasan kata-kata Li Dong seperti ini. Apalagi semua sudah dianalisa to the point. Dari sudut pandang ini, Zhou Lin layak menjadi master sekte dokter hantu, benar-benar sangat kuat. Ya. Petik 2. Tang Liren mengangguk. Sebelumnya saya khawatir dia tidak berbicara dengan baik dan tidak dapat memahami gelar. Sekarang sepertinya kita hanya mengkhawatirkannya. Petik 2. Singkatnya, dengan pembukaan Li Dong, semua orang di delegasi TCM merasa sedikit gugup dan santai. Dan ketika Cui Yuanbin dan Zhang Yinglan serta pemimpin sekolah lainnya dari Seoul Medical College melihat bahwa para siswa sangat menyambut kedatangan Li Dong, ekspresi mereka sedikit tidak nyaman. Hah, ini kacau, pidato macam apa ini? Zhang Yinglan mendengus dingin. Hubungannya baik, dan tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Petik 2. Cui Yuanbin mengangguk, ekspresinya jelek dan asli. Mereka tidak memperhatikan bahwa ada dua sosok yang tidak mencolok duduk di sudut auditorium. Seorang pria muda, yang lain adalah seorang pria tua. Jika Li Dong melihatnya, dia akan langsung mengenalinya. Pemuda itu adalah Han Zailin yang bertemu di Milan. Alasan mengapa delegasi pengobatan Tiongkok datang ke sini juga karena undangan pihak lain. Dia melihat Li Dong di podium dengan senyum di wajahnya, dan dia cukup tenang. Ketika dia berada di Milan, dia telah berurusan dengan Li Dong, mengetahui bahwa dalam banyak kasus, orang itu dapat menunjukkan semacam tipu daya. Kekuatan ini adalah alasan untuk kemenangannya yang berulang. Kakek, ini orangnya. Dia adalah dokter paling kuat di Huaxia TCM. Sekarang Huaxia TCM memperlakukannya sebagai pemandu. Petik 2. Han Zailin dengan hormat berbisik kepada lelaki tua di sebelahnya. Itu adalah bakat. Petik 2. Orang tua itu mengangguk dan berkata perlahan. Bab 2178. Aku sudah menantikannya sekarang. Bahkan lelaki tua Tang Liren bersedia membiarkannya memimpin tim. Seberapa kuat pemuda ini? Dokter Korea, kami sekarang berada dalam situasi di mana kami tidak bisa melakukan apa-apa selain menghancurkan kapal. Petik 2. Karena dia adalah pemimpin pengobatan Tiongkok, selama kita mengalahkannya, pengobatan Korea kita akan sepenuhnya berdiri dan akan membuktikan kepada dunia bahwa pengobatan Korea kita lebih baik daripada pengobatan Tiongkok. Petik 2. Matanya tertuju pada Han Zailin. Kali ini, kita hanya bisa menang. Han Zailin mengangguk, matanya penuh percaya diri. Ya, kakek, kami pasti akan mengalahkan mereka. Petik 2. Li Dong tidak melihat adegan ini. Dia menekan tangannya ke bawah untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Meskipun saya tidak mengerti apa yang Anda teriakkan, tetapi melihat ekspresi Anda dan mendengar tepuk tangan hangat Anda, saya tahu bahwa Anda menyambut saya hari ini. Petik 2. Wow, tepuk tangan kembali terdengar. Dan, itu jauh lebih antusias dari yang sebelumnya. Oke, harap tenang, semuanya. Kalian duduk di sini hari ini karena ingin mendengarkan pidato. Kalian tidak datang ke sini untuk bertepuk tangan secara gratis. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, saya Li Dong, kepala delegasi Huaxia. Saya merasa terhormat berada di sini di Seoul Medical College. Bahkan lebih sulit untuk memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda. Petik 2. Penerjemah Liu Qiang menahan senyumnya dan menerjemahkan kata-kata Li Dong. Benar saja, ada tawa lain di antara hadirin. Kemudian siswa tersebut bertepuk tangan secara spontan lagi.
Penerjemah Xiao Liu menemukan bahwa setiap kali Li Dong mengucapkan sepatah kata, para siswa akan bertepuk tangan. Dia telah mengunjungi negara-negara lain dengan banyak delegasi sebelumnya, dan belum pernah melihat seorang pembicara bisa mendapatkan tepuk tangan yang begitu sering. Mereka mencintai pemimpin. Petik 2. Xiao Liu berpikir dalam hati, termasuk diriku sendiri. Petik 2. Aku tidak tahu apakah kalian tahu, Huaxia memiliki mahakarya yang disebut perjalanan ke barat. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, di dalamnya, 4 guru dan murid yang mendaki gunung dan sungai telah mengalami kisah 99 dan 81 perjalanan sulit ke barat untuk mendapatkan kebenaran. Petik 2. Bab 2179. Aku tahu, ada monyet, dia bisa berlari ribuan mil dengan sekali jungkir balik. Petik 2. Ada juga babi, haha, babi itu lucu sekali. Petik 2. Biksu itu sangat bodoh, dia tidak selalu tahu siapa monster itu. Petik 2. Li Dong hanya bertanya dengan santai, tetapi dia tidak menyangka banyak mahasiswa kedokteran Korea di ruangan ini yang benar-benar mengetahuinya. Seoul Medical College adalah sekolah bergengsi di Korea Selatan, dengan standar medis canggih dan pengalaman mengajar ilmiah. Kami di sini untuk belajar dari pengalaman, dan pada saat yang sama, kami juga di sini untuk mengirimkan pelajaran kepada semua orang. Petik 2. Li Dong melihat banyak anggota delegasi di antara hadirin dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Guru dan murid Tang Seng ingin mendapatkan kitab suci, tetapi mereka harus melalui 9 dan 81 kesulitan. Jika mereka ingin mempromosikan pengobatan Tiongkok, mereka juga harus melalui banyak kesengsaraan. Bisakah dikatakan bahwa pengobatan Tiongkok benar-benar lebih rendah daripada manusia? Saya di sini untuk memperkenalkan Anda pada pengobatan Tiongkok. Ini adalah obat tradisional yang mempelajari fisiologi dan patologi manusia, diagnosis penyakit, pencegahan, dan rehabilitasi. Ini memiliki sejarah lebih dari 5.000 tahun. Petik 2. Tepat ketika Li Dong hendak menunjukkan esensi pengobatan Tiongkok kepada mahasiswa kedokteran ini, seseorang menyela perilakunya. Siswa kami mengetahui sejarah pengobatan Tiongkok Anda dengan sangat baik, jadi tidak perlu terlalu banyak memperkenalkannya. Petik 2. Wanita tua Zhang Yinglan lah yang menyela kata-kata Li Dong. Dia bangkit dari kursi dan berkata dengan keras. Selain itu, kita semua tahu prinsip pengobatan Tiongkok Anda. Jika Anda ingin menunjukkan akupuntur pengobatan Tiongkok, atau trik melihat, mendengar, dan mendengarkan, Anda tidak perlu membuang waktu. Petik 2. Karena pengobatan Korea kami sama, dan teknologi pengobatan Korea kami lebih ilmiah dan lebih efektif daripada pengobatan China Anda. Petik 2. Mendengar ini, wajah Li Dong tiba-tiba menjadi sangat muram. Dia menatap wanita tua itu, matanya menyipit, bersinar berbahaya. Apakah kamu tidak tahu bahwa sangat tidak sopan untuk menyela kata-kata orang lain sesuka hati? Pihak lain benar-benar memotongnya selama pidatonya dan mengatakan sesuatu yang meremehkan pengobatan Tiongkok, yang membuat Li Dong tak tertahankan. Dia marah. Benar-benar kesal dengan wanita tua ini. Dalam pikirannya, siapapun yang berani meremehkan pengobatan Tiongkok dan melakukan hal-hal yang merusak citra pengobatan Tiongkok adalah musuhnya. Jika bukan karena pengaruhnya, Li Dong ingin naik dan menamparnya. Maaf, aku tidak tahan dengan kata-kata ini. Petik 2. Zhang Yinglan berkata dengan keras. Bab 2180. Jika saya mengatakan ini dan membuat Anda berpikir saya tidak sopan, maka saya minta maaf kepada Anda, tetapi apa yang baru saja saya katakan itu benar. Petik 2. Dia menatap langsung ke Li Dong, suaranya semakin keras. Selanjutnya, delegasi Anda dari pengobatan tradisional Tiongkok datang ke Korea Selatan kami kali ini, bukan hanya untuk pertukaran. Anda dan saya semua tahu ini. Petik 2. Saya tidak berpikir Anda perlu berbicara terlalu banyak omong kosong. Jika Anda memiliki keterampilan nyata, mari kita lihat apakah dokter pengobatan Tiongkok Anda baik atau dokter pengobatan Korea kami baik.
Petik 2. Li Dong menatap wanita tua itu dengan heran. Apa yang dia terkejut adalah bahwa pihak lain benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu langsung di depan begitu banyak siswa. Kali ini delegasi pengobatan Tiongkok diundang oleh Korea Selatan untuk datang ke sini, tentu saja bukan pertukaran sederhana, tetapi pemenang. Tapi tidak ada yang akan memilih kata-kata yang begitu sederhana dan jelas, ini sudah air mata. Li Dong terkejut, mengapa wanita tua ini melakukan ini. Tapi sekarang, dia tidak terlalu memikirkannya lagi, dan mengangguk sekarang. Kamu benar, jika itu masalahnya, maka aku tidak akan membuang banyak waktu di sini. Petik 2. Li Dong langsung menghilangkan gagasan untuk menunjukkan esensi pengobatan Tiongkok, melirik para siswa di antara hadirin, berkata dengan keras. Kalian semua telah mendengar apa yang dikatakan Wakil Presiden barusan. Alasan mengapa delegasi pengobatan Tiongkok kami datang ke Korea Selatan Anda kali ini adalah karena undangan resmi Anda untuk berkomunikasi dan melawan dokter. Petik 2. Karena dia baru saja mengatakan itu, maka aku setuju dengannya, batalkan komunikasi dan langsung ke dokter. Setelah mendengar kata-kata Li Dong, mahasiswa kedokteran yang hadir semuanya tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa suasananya menjadi begitu baik, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi begitu tegang. Juga, apa yang baru saja dikatakan Li Dong, apakah itu melawan dokter? Pertarungan antara pengobatan Korea dan pengobatan Cina. Para mahasiswa kedokteran di antara hadirin segera mulai berbicara. Faktanya, manajemen senior sekolah tidak memberitahu mereka tentang masalah ini. Informasi yang mereka dapatkan adalah bahwa delegasi pengobatan Tiongkok akan datang ke sekolah untuk berkomunikasi dengan mereka dan membiarkan mereka melihat pesona pengobatan Tiongkok. Tapi sekarang, mereka tidak melihat pesona pengobatan Tiongkok, malah mereka tahu berita seperti itu. Ini memiliki banyak dampak psikologis pada mereka. Harus. Petik 2. Zhang Yinglan berkata dengan keras. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.